Kenapa nih wow? Kenapa ya? Karena hari ini spesial, Kak. Spesial? Karena bisa melihat teman-teman semua pada hari Yang ini. cantik-cantik yang cantik, yang ganteng ganteng-ganteng. banget. Betul. Oke. Kak Sartika, gimana kabarnya Kak Sartika? Kabarnya sehat, semakin hari semakin sehat Wis. dan semakin diberkati. Wis, puji Asik. Tuhan. Kalau Semakin Aura gimana kabarnya? Aku juga puji Tuhan sangat luar biasa diberkati sukacita Kak Sartika. Haleluya. Haleluya. Dan kita percaya juga dari wajah teman-teman yang hadir hari ini, baik yang di rumah kayak kelihatan juga nih ya, Iya, yang iya. ibadah-ibadah online kelihatan kayaknya kan. sambil senyum-senyum gitu ya. Dan semuanya juga pasti merasakan kebaikan Tuhan dan setiap hari diberkati oleh Tuhan. Amin. Betul Aura. banget. Amin Kak Benar Sartika. sekali. Betul. Nah, Kak Sartika, hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa. Ada Kak Putra Simanjuntak. Dengan temanya apa tuh Kak temanya Kak? Melayani yuk. Wis, dalam banget ini. Dalam. Melayani yuk. Nah, menurut Kak Sartika sendiri, melayani yuk ini maksudnya apa sih Kak? Oke. Aha. Kalau melayani yuk artinya kita ngajak teman-teman yang lain untuk bergabung melayani bersama-sama, gitu kan? Iya. Dan arti dari melayani, udah ku searching tadi deh, tenang lah. Jangan dibuka lah Kak contek. Oke, melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong orang lain. Waduh, Seperti effort itu. banget Kak Iya, Sartika ini luar benar biasa sekali. banget. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita dengar dari Kak Putra sendiri ya. Benar Kak, ya. sekali. Betul banget. Nah, langsung aja Kak. Langsung aja. Langsung aja. Gak usah lama-lama, gas terus. Gas aja Gas. tanpa berbasa-basi. Iya. Teman-teman ayo silakan bangkit berdiri Bangkit teman-teman berdiri, boleh? semuanya. Kita mau bermain game hari ini. Oke, sudah bangkit berdiri? Sudah bangkit berdiri? Yuk teman-teman Ayo. boleh bangkit berdiri. Yang masih duduk boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Soalnya masih pada muda kan ya Kak? Harus bangkit berdiri. Betul sekali. Iya, kita anak-anak muda harus kuat dong, harus semangat dong. Oke, sudah? Kita mau mulai gamenya. Hari ini kita akan main game. Tenang aja teman-teman, gak perlu maju ke depan kok. Jadi jangan deg-degan, jangan nervous. Berarti kalau nggak maju ke depan nggak dapat hadiah? Gimana Dapat. ya? Dapat. Firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa Kak Sartika. Terima kasih sudah membantu ya. Oke, teman-teman. Sekarang harap dicari pasangannya satu orang. Jadi sekarang semua orang harus berdua-berdua. Berpasangan-berpasangan. Ayo. Nggak boleh sendiri ya. Iya. Berpasang-pasangan. Harus berpasangan. Dua orang. Ayo bergerak. Perempuan boleh ke perempuan. Ya. Laki-laki ke perempuan juga boleh. Iya, ini kesempatan kalian loh kesempatan. teman-teman. Iya, kesempatan yang baik Oke. ini. Abang ini udah ada pasangannya. Oh udah ada pria Udah ada. tampan di Oke. sampingnya. Semuanya sudah ada. Yang sendiri-sendiri mungkin boleh Asher, teman-teman Asher boleh datangi, boleh biar bisa bermain bersama-sama. Oke? Sudah? Oke, Oke. gimana nih Kak Aura? Sekarang saling berhadap-hadapan teman-teman. Hadap-hadapan. Tangan kanan seperti mau bersalaman tapi tidak kena. Ayo. Salaman dulu kali. Oh boleh kali. Iya kan? Setuju Kak. Salaman dulu Salaman kali. dulu Salaman dong. dulu ya, salaman. Ayo dong. Ayo, salaman dulu. Salaman dong, salaman. Iya dong. Ayo, salaman dulu. Udah terasa? Udah. Getaran-getarannya. Getarannya udah terasa? Udah ya, oh luar biasa. Wow, udah sekalian tanya namanya? Udah? Oke, langsung aja kita main. Jadi tangan kanan seperti bersalaman tapi tidak kena ya teman-teman. Oke, tangan kiri ke belakang. Tangan kiri ke belakang. Nah, teman-teman yang ada di sebelah kanan saya itu ganjil dan yang ada di sebelah kiri saya itu genap. Angka. Oke? Angka ya Kak Aura? Iya, angka. Di sebelah kanan itu ganjil, sebelah kiri itu genap. Nah, teman-teman, kalau saya bilang angka ganjil misalnya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, teman-teman yang ganjil harus cepat-cepat tangkap. Tangkap tangan Yang genap. teman yang genap. Nah, yang genap harus cepat-cepat lepaskan biar nggak tertangkap. Oke, teman-teman paham? Paham? Praktekin. Praktekin. Oke. Saya ganjil. Ganjil, saya genap. Oke. 5. Aku yang terkejut. Ya, lucu juga sih Kak, aku yang ngasih soal, aku yang main. Udah ada di pikiranku soalnya.
Oke, Udah paham ya? paham lah ya. Paham ya teman-teman ya? Pokoknya kalau dibilang angka ganjil, yang ganjil langsung nyerang. Nyerang. Angka genap, yang genap langsung nyerang. Yang sebaliknya harus mempertahankan diri, jauh-jauh tangannya. Oke. Oke, dimulai dari yang gampang. Angka 7. Ada yang ada yang tertangkap. Ada yang tertangkap. Naikkan tangannya. Naikkan Yang tangannya yang tertangkap yang mana? Wow. Jangan sampai tertangkap Iya ya teman-teman. dong. Harus cepet dong teman-teman. cepet. Oke, coba Kak Kabur. Sartika. Oke, saya ambil angka 97. Ayo. 97. Kak, jangan keras sekali, Kak. Sakit tangan Kakak itu. Iya, nanti abis ini ke apa pula ya kan? Iya. Ke terapi Lagi pula. Kak Aura lagi. Lagi. Lebih susah lagi. 126. Kok kok agak lama ini mikirnya ya? Ayo dong. Anak-anak muda ayo dong. Oke, kita Oke. lanjut ya, boleh? Boleh? Oke. Hmm. Angka 4. Lagi dong Kak Aura, seru nih. Oke. Seru. Ayo Lagi Kak, ya. cepat Kak. Angka 1745. Ya. Oke. Tepuk tangan buat Terima kita kasih, semua. Terima teman-teman. kasih sudah bermain bersama. Terima kasih, silakan duduk kembali teman-teman. Wow, sudah mulai panas, sudah mulai terbakar Kak Sartika. Kayaknya bakar, sudah siap untuk beribadah nih Kak. Pastinya siap. Bener. Sebelum ibadah ada pengumuman penting teman-teman. Yang pertama, teman-teman yang membawa gadget seperti HP, smartwatch, dan gadget-gadget yang lainnya, teman-teman harap di silent agar tidak mengganggu berlangsungnya ibadah teman-teman. Ada lagi Kak? Ada dong Aura. Oke. Yang kedua pengumuman yaitu bagi setiap kita yang rindu untuk memberikan persembahan dapat memasukkannya ke amplop-amplop yang sudah tersedia, atau mungkin teman-teman tidak punya uang cash, boleh nanti men-scan QR code yang ada di layar kaca atau yang ada di kotak-kotak persembahan. Yang memberi katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Oke, pengumuman yang terakhir sebelum ibadah, teman-teman tadi begitu teman-teman masuk ada dibagikan kertas survei angket. Ada teman-teman yang ada boleh lambaikan tangannya? Oke. Sudah dapat semuanya ya. Nah, teman-teman boleh dibantu isi ya teman-teman kertasnya, karena itu untuk membantu teman-teman kita penelitiannya untuk program Magister dari STT Pelita Kebenaran. Jadi seperti tema hari ini ya Kak, melayani itu membantu. Membantu, betul. Jadi hari Praktek ini langsung. udah bisa langsung melayani hari ini teman-teman kita ini loh. Oke teman-teman, nah jadi nanti diisi baru dikumpulkan kembali ke teman-teman Asher setelah selesai ibadah. Oke teman-teman? Oke. Oke, itu aja kayaknya Kak Sartika ya, itu saja. Oke teman-teman, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur di sore malam hari ini. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu ya Bapak. Urapi setiap kami, biarlah kami tidak sama ketika kami datang dan ketika kami pulang. Biarlah Tuhan urapi kami, berikan kami pengertian-pengertian yang baru. Tuhan urapi setiap kami ya Bapak. Di sore malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Shalom Indonesia. Damai sejahtera memenuhi bangsa kami ya Bapak. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati. Urapi pulau demi pulau, suku demi suku ya Bapak. Tuhan berkati, biarlah damai sejahtera di antara masyarakat yang ada di bangsa kami Indonesia tercipta ya Bapak dengan baik dan luar biasa. Berkati pemimpin kami yang tertinggi hingga yang terendah ya Bapak. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin kami ya Bapak. Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk kemajuan bangsa dan negara kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa biarlah anak-anak mudamu yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan curahkan roh kudus-Mu ya Bapak. Biarlah anak-anak mudamu di tempat ini semakin hari semakin kembali. Biarlah ketatan kami untuk Tuhan ya Bapak. Tuhan perkatakan dengan hikmat yang baru, hati yang baru, roh yang baru daripada Tuhan mengurapi setiap kami. Sehingga kami anak-anak mudamu terhindar dari kriminal-kriminal ya Bapak. Kecanduan yang negatif yang ada. Biarlah Tuhan tolong kami lepas dari terikatan-terikatan yang ada. Baik dari seks bebas ya Bapak, narkoba ya Bapak, atau hal-hal negatif yang apapun yang ada di masa anak muda-muda sekarang ini ya Bapak. Tuhan berkati, biarlah kami kembali kepada jalan-Mu ya Bapak. Biarlah kami anak muda-Mu ya Bapak, anak muda yang mampu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah kami anak muda-Mu yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kami tidak lurus dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup perjalanan anak-anak muda-Mu Bapak. Biarlah masa depan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Kami berdoa buat tema kami di bulan Mei Bapak. Tuhan berkati kami ya Bapak. Biarlah karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada kami pakai untuk membangun tubuh Tuhan. Kami pakai untuk membangun jemaat ya Bapak. Biarlah kami tidak memiliki kesombongan untuk ketika kami memiliki karunia-karunia Roh yang dari Tuhan. Semua itu dari Tuhan, kembali untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Bapak. Kami berdoa buat Insinyur Niko Noto Raharjo. Kami berdoa untuk pembina rohani kami yang ada di tempat ini, Pak Erbang Pangyonan ya Bapak. Kami berdoa buat Gembala Sidang kami, Pak Daniel Eni Pralikno ya Bapak. Kami juga berdoa pemimpin kami di Next Gen ya Bapak. Kami berdoa buat Cireni dan Cerita ya Bapak. Dan pemimpin kami yang ada di Kosowan ya Bapak. Berkati hamba-Mu semuanya ya Bapak. Biar Tuhan berkati, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Biar Tuhan pakai pemimpin kami ya Bapak dengan luar biasa. Berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru dapat Tuhan memenuhi hamba-hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah Pak urapan yang baru ya Bapak. Roh-Mu yang baru turun atas hamba-hamba-Mu ini. Tuhan pakai lebih dan lagi untuk kemenangan jiwa-jiwa lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pembangunan rumah-Mu di tempat ini ya Bapak. Tuhan berkati tangan-tangan yang bekerja, tangan-tangan yang memberi. Setiap panitia yang ada Tuhan berkati. Apa yang dicukupkan tersedia dari para Tuhan ya Bapak yang menyediakan segala sesuatunya untuk pembangunan rumah-Mu. Biarlah rumah-Mu di tempat ini selesai pada waktunya Tuhan. Biarlah berbondong-bondong jiwa-jiwa untuk datang beribadah di tempat kursi-Mu di tempat ini. Lebih dan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Di sore hari ini kami berdoa untuk pembicara kami di hari ini Bapak. Kami berdoa untuk Bang Putra ya Bapak. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan pengertian yang baru untuk hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat kursi-Mu tempat ini ya Bapak. Biar urapi ya Bapak. Biarlah Tuhan tuntun lebih lagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Bagimu lah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mari kita yang siap untuk beribadah sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya ucapkan shalom buat kita semua anak-anak muda Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang kita percaya bahwa setiap kita ada Roh Kudusnya di dalam setiap kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama teman-teman. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, amin, membakar hati yang menyembah. Kami siap
nyata. Anak-anak mudanya Tuhan, say mumpung tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Mumpung dahsyat lawatanmu tercurah atasku, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Biar Romo bekerja atas setiap kami ya Tuhan, biar kami dipenuhi dengan lawatan-Mu. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat henti. Sebab ada lawatan besar bagi anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Tuhan. Membakar hati yang menyembah, kami siap nyata. Anak-anak muda Tuhan, say mumpung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Mumpung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku, Kau yang terhebat melihat terkalahkan. Mumpung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Mumpung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boleh tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Tuhan kita. Biar lawatan Tuhan terjadi atas tempat ini, atas tempat anak-anak muda di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kami siap menerima lawatan-Mu ya Tuhan. Kami siap dibakar dengan api Roh Kudus-Mu. Anak muda yang percaya katakan kami siap nyatakan, kami siap nyatakanlah. Biar Kau yang ditinggikan dari tempat ini ya Tuhan, biar Kau yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Mari lompat-lompat untuk Tuhan kita anak-anak muda. Yeah. Mari bersama katakan mumpung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Mumpung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Mumpung mari sekali lagi bersama katakan mumpung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku, Kau yang terhebat takkan terkalahkan, takkan terkalahkan. Tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yang mau lebih lagi, tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Tuhan kita. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu lebih dan lebih lagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sorak-sorai muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama anak-anak muda. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Mari dengan iman-Mu nyatakan satu-satunya penebus, Kau
sekali luar biasa untuk Tuhan kita. Di atas kepala doa anak-anak muda. Mari dari awal lebih semangat lagi katakan. Bersorak-sorak muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Sebab dia di tengah-tengah kita dan bersama-sama dengan kita. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Mari dengan imanmu anak-anak muda. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Bersama kita di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaannya. Dan perlindungan dan pengharapan. Kau yang memberi kemenangan atas setiap kami Tuhan. Bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Yang perlindungan. Mari anak-anak muda. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Yang perlindungan dan pengharapan. Sebab Kau menjamin masa depan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah kami yang hidup. Mari lebih lagi anak-anak muda Tuhan bersama katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam setiap kami. Roh Tuhan yang membangkitkan setiap kami. Yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Yang mari sekali lagi lebih lagi anak-anak muda bersama-sama. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Bagi Tuhan segala pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik. Lebih lagi, sorakan haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Kami mau lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah pribadi yang kami rindukan. Kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan. Bertemu dengan Engkau. Kekasih hati kami. Hanya Engkau yang dapat memuaskan setiap kami, Bapa. Terima kasih, terima kasih.
Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Kau baik ya Tuhan, Kau baik ya Tuhan. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana saat ini. Kami anak-anak muda yang Kau pilih ya Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu saja Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami ada. Semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Mari anak-anak muda, kita angkat suara kita sembah Dia. Sebab Dia layak terima segala pujian hormat. Dia layak disembah. Terima sembah sujud bagi
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas
saja yang layak. Terima pujian, terima hormat, kemasyuran, kejayaan untuk selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan Raja kami. Sorakan haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang terus Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya tidak ada tempat yang terindah selain kami berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh untuk mendekat. Dan kami percaya saat ini juga Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan Engkau hadir untuk mengenyangkan setiap kami, memuaskan hati kami dengan segala yang baik yang ada di dalam bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sekolah, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Sungguh tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkaulah sumber mujizat dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah yang menyediakan segala yang baik yang ada di dalam hidup kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Engkau yang memilih kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk karunia-karunia roh yang Tuhan percayakan bagi kami. Bukan kuat dan bukan gagah karena kami Tuhan, namun hanya karena roh-Mu yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau yang membuat kami mampu, Engkau yang membuat kami mengerti, Engkau yang mencelikkan mata kami Tuhan. Pengurapan-Mu yang membukakan telinga kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang di dalam isi hati-Mu Tuhan. Inamaya ralamanamo ya namaya syanda. Mari sekali lagi anak-anak muda, mari next gen, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, untuk memulihkan setiap kehidupan kami, untuk menyembuhkan kami. Kuasa-Mu yang menghibur setiap hati yang susah saat ini Tuhan. Kuasa-Mu yang akan menerobos setiap jalan-jalan di depan kami, setiap pintu-pintu yang tertutup di depan kami. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang membukakan pintu yang baru bagi setiap kami. Pintu-pintu keberhasilan, pintu-pintu keberuntungan di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Kami akan melihat Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Iralama namanya sianda ya ralawaralawaralamu. Inamaya ralama namanya sianda namu. Tuhan lawatlah kami. Sebagaimana Engkau Tuhan yang sanggup menyertai Yusuf, yang sanggup mengangkat kehidupan Daniel, kami percaya kuasa-Mu tak pernah berubah Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Engkau sanggup mengangkat naik kehidupan setiap kami ya Tuhan. Iralama namanya sianda ya Iralama namanya sianda ya bekerjalah ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Iralabataka namanya sianda ya namanya sianda ya namanya
Izinkan kami Tuhan untuk melihat Engkau hadir sebagai Allah penyembuh dalam hidup kami. Kalau hari ini kami datang dalam keadaan yang berkekurangan, izinkan kami Tuhan untuk melihat keberadaan-Mu sebagai Jehovah Jireh dalam hidup kami. Kalau hari ini kami dalam keadaan yang kekurangan kasih, kami datang dalam keadaan yang tawar hati, Tuhan sembuhkan kami. Lawat anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pribadi yang kami rindukan. Engkau pribadi yang kami nantikan. Jamah kami Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekat-Mu. Kau ku rindu Tuhan, Kau ku rindu. Yes. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekat-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Kau ku rindu. Mari nikmati hadirat-Nya. Kaulah yang ku. Terima kasih ya Tuhan. Yang ku rindu. Terima kasih. Berada di dekat-Mu. Biar di dalam hadirat-Mu Engkau memperbaharui kehidupan kami ya Tuhan. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang tidak kudus menjadi kudus. Dari yang kurang mulia, Engkau membuat kami mulia. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Aku mengaku keterbatasanku di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang sudah hamba-Mu persiapkan kiranya Roh Kudus Engkau menyempurnakan. Engkau membuat kami mengerti pengurapan-Mu bagi setiap kami. Hingga kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan memerdekakan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati sama-sama katakan, amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Terima kasih. Tim musik, terima kasih Eril, Jeremy, Sigalingging, Romeo, terima kasih semuanya. Shalom semuanya, Next Gen, Uters ya manggilnya, Bang Desmond. Shalom semuanya, boleh lambaikan tangan yang menikmati hadirat Tuhan, yang sepanjang minggu ini menikmati berkat-berkat Tuhan, katakan amin. Bulan ini kita menikmati berkat-berkat Tuhan lewat tuntunan-tuntunan yang Tuhan nyatakan lewat pembina-pembina rohani kita, lewat pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita bisa melihat bahwa dari awal tahun kita sudah dipimpin dalam satu tema mulia karena firman Tuhan. Kita juga masuk dalam tema besar tahun ini, yaitu kita menikmati berkat-berkat rohani.
the year of spiritual blessings. Tapi pertanyaannya, setiap kita sudah ngalami nggak berkat rohani? Yang melayani juga, kita udah ngalamin nggak? Jangan sampai kita terjebak dalam situasi, kita sibuk dalam kegiatan pelayanan kita, tapi sesungguhnya keadaan kita kosong. Tapi sesungguhnya keadaan kita itu jauh. Karena sesuatu yang rohani, kalau kita bicara tentang yang rohani, itu tidak akan bisa kita gapai dengan kondisi duniawi. Sesuatu yang ilahi, yang terkandung dalam surga, berkat rohani, in heavenly place. Tidak akan pernah bisa kita raih sesuatu yang ilahi dengan kondisi tubuh kita yang insani. Bulan ini kita sudah banyak mendengarkan tentang pelajaran-pelajaran tentang karunia roh. Kita dituntun dalam Be the Letter of Christ. Terus kita mendapatkan tema tentang kebangkitan rohani, karunia dan kemerdekaan. Lalu bulan ini tentang karunia roh, tentang spiritual gift. Yaitu apa? Sesuatu karya Roh Kudus, sesuatu produk dari keberadaan Roh Kudus yang di dalam hati kita. Hari ini saya mau sharing tentang melayani. Kalau teman-teman baca di flyernya katanya melayani yuk gitu. Yuk itu kan kental kali ya di bahasa kita di Medan ya. Boleh lihat kiri kanannya melayani yuk gitu. Coba bilang melayani yuk. Kalau saya tanya, kalau kita melihat kata melayani, kira-kira apa yang di dalam pikiran kalian kalau dengar kata melayani? Capek kak? Dimarah-marahin kak sama Bang Desmond? Cie. Enggak lah, Bang Desmond baik ya. Terus apa kalau dalam pelayanan, dalam melayani? Korban kak? Pengorbanan tenaga, yang main musik, aku juga main musik kan. Kita mesti ngulik lagu, di samping kita harus beresin tugas-tugas kuliah kita, di samping kita harus mengantar mama kita ke belanja ya kan, ke pasar. Tapi kita harus meluangkan waktu kita untuk ngulik. Yang vokal kita harus pemanasan. Begitu juga yang asyir. Dari sepanjang minggu untuk pelayanan di hari Sabtu, woi dari hari Senin udah cari kostum ke Melati. Cari kostum yang cocok, cari outer. Aku juga cari outer tadi. Di Melati juga. Ya kan? Karena melayani itu identik dengan mengorbankan. Apapun itu, materi kah, pikiran kah, dompet kita kah. Tapi hari ini saya mau sharing bagi kita semua, ada sesuatu hal yang Tuhan taruh di dalam kata melayani. Ada sesuatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan selipkan, yang Tuhan titipkan pada waktu kita itu mau melayani. Mari kita baca ayatnya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang. Siapa tiap-tiap orang? Kita. Kita semua di sini, bilang kiri kanannya, kamu itu orangnya. Tiap-tiap orang. Apa kepada tiap-tiap orang itu? Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Untuk apa? Baca dengan kencang. Untuk kepentingan bersama. Dalam terjemahan lain, for the benefit of all. Kalau teman-teman baca dari pasal 1 Korintus itu cerita tentang gereja yang sangat luar biasa. Satu jemaat yang sangat luar biasa. Jemaat yang di Korintus pada waktu itu adalah jemaat yang punya beragam-ragam karunia roh di situ. Ada yang punya karunia bernubuat, ada yang punya karunia berbahasa roh. Tapi di samping ada yang berbahasa roh, mereka juga orang yang memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi kalian bisa bayangkan nih, kita dalam ada satu ibadah, tiba-tiba ada yang berbahasa roh, ralabataka. Tapi di sebelah kita ada orang yang punya karunia untuk menafsirkan. Dan apa yang dia sampaikan, yang dia tafsirkan itu suatu hal yang spesifik. Dan itu yang membangun jemaat, dan itu yang membangun gereja. Nah tapi anehnya, justru di tengah keberagaman karunia itu tadi, di situ terjadi perpecahan. Di situ terjadi perselisihan. Pada waktu itu mulai tuh
Ada orang-orang yang mengatakan, oh karuniaku lebih hebat, karuniaku lebih luar biasa. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Aku adanya di mimbar, aku adanya di sini. Kamu kan adanya di sana, di belakang. Kamu kan ngutip-ngutip persembahan. Kamu kan jadi aser, nggak ada apa-apanya dibanding kami. Pada waktu itu udah mulai kondisinya seperti itu. Hingga di 1 Korintus 12 muncullah ayat ini. Paulus bilang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dan di pasal di 14 ayat 12-nya, Paulus tegaskan lagi. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, apa katanya di situ? Hendaklah, ayo baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk apa? Membangun jemaat, strengthen the church, memperkuat, mempererat, meneguhkan. Jadi kita bisa periksa diri kita, khususnya bagi teman-teman yang melayani. Semua kita di sini, bagi kita yang memiliki karunia pelayanan. Kalau kita itu dipenuhi Roh Kudus, mestinya karunia kita itu meneguhkan. Mestinya karunia kita itu mempererat satu dengan yang lain. Tidak ada yang memecah belah. Enggak ada. Tapi kita akan memperkuat barisan kita. Kita akan membuat solid. Agak ngeri ya bilang solid ya. Perhatikan sekali lagi, karunia roh, karunia pelayanan dalam diri kita. Itu untuk membangun, bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk menjadi daya tarik kita sendiri. Sesuatu bukan rahasia umum, sekarang kita bisa lihat bahwa ada banyak orang yang menggunakan pelayanan untuk dijadikan konten, untuk dijadikan kendaraan, dia itu menjadi orang yang terkenal, famous, well known, punya banyak penggemar, punya banyak followers. Dan sekarang itu merupakan hal yang lazim. Itu merupakan suatu hal yang dipertandingkan. Followersmu berapa? Aku masih 437. 437 jangan ngomong. Lihat nih punyaku. 150k. Wih. Tapi akun fake semua. Akun-akun orang Uzbek semua ya kan. Ya kan gak betul juga. Tapi perhatikan ya. Ada banyak orang yang menggunakan pelayanan, menggunakan konteks, konsep-konsep yang ada di area ini. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Tapi saya berdoa, setiap kita di sini, setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kita akan pergunakan untuk membangun jemaat. Untuk mempererat kita dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau kita memperhatikan dalam satu organisasi, apa yang membuat organisasi itu gampang pecah? Sederhana, karena ada mementingkan diri sendiri. Selfishness, ada orang yang iri hati, jealousy. Akibatnya apa? Dia akan menganggap dirinya lebih power daripada yang lain. Dia akan menganggap dirinya itu lebih hebat daripada yang lain. Dan selanjutnya kita akan melihat bahwa di dalam Roma 12, ayat yang ke-6 sampai ke-8, kita akan melihat karunia-karunia yang Tuhan berikan, karunia pelayanan. Ada karunia bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, menasehati, membagikan sesuatu. Ada yang di sini hobinya untuk membagikan sesuatu sama semua orang? Ada ya, yang penuh dengan kemurahan dalam hatinya itu, segala isi rumahnya dibagi sama semua orang kan. Isi kulkas gitu kan ada ya, kalau kita datang main-main ke tempat teman kita, dia langsung buka itu kulkasnya, ayo ini. Mamaku baru belanja ini, kita habiskan aja. Kalau perlu kita jual aja ini semua gitu. Enggak gitu. Tapi perhatikan, karunia pelayanan, karunia roh, itu semuanya saling berkaitan. Orang yang bernubuat, dia pasti mengajar. Karena nubuatan itu sekali lagi, itu membangun. Orang yang bernubuat pasti menasehati. Perhatikan, orang yang memimpin, dia pasti membagikan sesuatu. Ada yang pelit di sini, menjadi ketua komting di kampus mungkin, pelit. Dimintai jadwal kuliah aja, pelit. Minta sana sama rektor, ngeri kali. Mintanya sama rektor, ngubungi prof, saking pelitnya. Enggak, tapi orang yang pemimpin, orang yang ada di dalam posisi dia leading, dia akan membagikan sesuatu. Dia akan melayani. Next, selanjutnya kita akan lihat.
Kalian pilih yang mana kalau lihat kata ini? Melayani atau memimpin? Memimpinlah Kak. Orang yang jadi pemimpin itu selalu diistimewakan. Selalu dapat tempat yang diutamakan. Selalu dapat jalur bypass menjadi pemimpin. Selalu mendapat makanan yang terbaik. Selalu mendapatkan servis yang terbaik. Tapi nanti kita akan lihat apa konsep memimpin yang Tuhan ajarkan bagi kita. Kenapa aku mengangkat topik ini? Kenapa saya mengangkat bahasan tentang melayani dan memimpin? Karena di 2045, berapa itu dari sekarang? 2045 kurang 2024, sekitar 21 tahun. 21 tahun mendatang, Indonesia akan masuk dalam Indonesia emas. Apa itu Kak Indonesia emas? Ada bonus demografi di situ bahwa ada 60% dari total populasi penduduk di Indonesia yang berusia dari 16 sampai 60 tahun usia produktif. Dan itu jumlahnya 60%. Dan itulah yang akan memimpin bangsa ini. Siapa itu? Kita. Lihat kiri kanannya, kamu yang akan memimpin. Kamu yang akan memimpin. Mungkin memimpin di perusahaanmu, kita sebagai supervisor, kita punya anggota tim 3-4 orang, atau mungkin di usia 21 tahun dari sekarang nanti nextnya kita akan menjadi seorang general manager, dan kitalah yang akan memimpin. Tapi pertanyaannya, pemimpin yang seperti apa dulu? Pemimpin yang kayak gimana? Apakah pemimpin yang otoriter? Apakah pemimpin yang bengis? Apakah pemimpin yang mengandalkan powernya? Apakah pemimpin yang kerjanya hanya menunjuk-nunjuk kesalahannya? Tapi lihat dari kata ini, melayani dan memimpin. Kita bisa melayani tanpa kita harus menjadi seorang pemimpin. Tapi waktu kita dipercayakan posisi sebagai seorang pemimpin, hendaknya kita itu menjadi seorang yang melayani. Ada topik yang hari-hari ini hangat, isu yang hangat tentang servant leader. Cukup unik karena ada dua objek di situ, ada servant dan leader. Menurut saya kalau servant ya servant aja, seorang pelayan ya pelayan aja. Tapi ini digabungkan dalam satu topik yang dibuat menjadi satu pelajaran yang baru. Yaitu apa? Seorang pemimpin yang melayani. Seorang pemimpin yang membagikan hidupnya bagi orang-orang yang ada di bawah. Seorang pemimpin yang rela untuk menanyakan apa kebutuhanmu. Servant leader, kalian boleh baca di situ, orientasinya cuma satu. Melayani dengan standar moral spiritual. Spiritual itu apa Kak? Spiritual itu bukan hanya tentang kegiatan keagamaan. Kalau kita fokus hanya kegiatan keagamaan nih, kegiatan ritual kita ini, kita hanya menjadi orang yang fokus pada aktivitasnya. Tapi apakah ibadah kita ini menginspirasi kehidupan kita untuk kita berubah dan keluar nilainya apa? Spiritual, bukan hanya religius. Gembala pembina kita mengatakan bahwa agama akan disebut 3, yaitu mitos, ritus, ritual, dan yang ketiga etos, etika. Apa itu? Nilai hidup kita. Roma 12, hidupmu harus berubah oleh pembaharuan budi pada waktu kita itu mempersembahkan hidup kita. Itulah ibadah yang sejati. Dan saya berdoa setiap kita di sini kita bukan hanya aktif dalam kegiatan keagamaan kita, tapi sekali lagi ada standar moral spiritual. Dan inilah yang memampukan orang, dia itu menjadi pemimpin yang melayani. Pemimpin yang rela turun ke bawah. Pemimpin yang rela membagikan hidupnya. Kalau teman-teman perhatikan, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini selama 3,5 tahun, Tuhan melayani. Apa yang Tuhan lakukan? Melayani. Mari kita lihat Filipi 2 ayat yang ketiga. Kalau gitu melayani itu seperti apakah? Filipi 2 ayat yang ketiga, janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri.
atau untuk menyombongkan diri. Ada yang kayak gitu di sini? Ikut pelayanan karena ada maksudnya, motifnya. Tadi kita ngobrol panjang lebar dengan Bang Nesmon tentang kegiatan-kegiatan pelayanan. Tapi sebaliknya, perhatikan, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari sendiri. Jadi perhatikan kata rendah hati. Orang yang rendah hati bukan hanya orang yang kalau jalan itu nunduk-nunduk. Iya Pak, iya Bang. Bukan. Tapi bagaimana dia memperlakukan orang lain. Adakah kita menganggap orang lain lebih utama daripada kita? Atau sebaliknya, nggak mungkin Kak. Aku harus jadi nomor 1. Aku harus jadi yang the best. Nggak mungkin. Tapi coba perhatikan ayat ini, melayani, fungsi. Jangan melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri. Atau untuk menyombongkan diri, masing-masing dengan rendah hati. Coba lihat kiri kanannya, kamu yang lebih utama bilang. Kamu yang lebih baik. Lalu memimpin itu seperti apa? Lukas 2 ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah apa? Menjadi sebagai yang paling muda. Dan pemimpin sebagai apa? Sebagai pelayan. As a servant. Jadi memimpin itu posisi. Melayani itu fungsi. Posisi kita itu akan mempertegas keberadaan kita. Dan itu akan mempertajam fungsi yang akan kita lakukan. Kalau kita berfungsi Kak, tanpa posisi, bisa. Kita bisa melayani. Tapi semestinya, waktu kita sudah ada di posisi, sekali lagi, kita mesti berfungsi. Tapi ada juga loh Kak, udah dia punya posisi tapi tak berfungsi. Itu ngeri kali tuh. Ya kan? Udah dia ada dia menjabat sesuatu, tapi tidak ada pergerakan. Kita sering dengar, lambat kali ketua kita ini ya kan. Nggak main. Kita ganti aja lah sama ketua Limpul ya kan. Yang bener aja ya kan. Wih. Tapi perhatikan ya. Perhatikan teman-teman semua. Tuhan panggil kita itu untuk menjadi garam. Untuk menjadi terang. Dengan kata lain, yang Tuhan inginkan dari kita itu bukan hanya sekedar posisi. Tapi fungsi kita. Begitu banyak orang yang berantem, berkelahi, jelek-jelekin orang hanya gara-gara rebutkan apa? Posisi. Lupa dia berfungsi. Lupa dia harus mengaktifkan keberadaannya. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, kalian punya staff di bawah kalian mungkin, nanti di perusahaan-perusahaan yang kalian pimpin, apakah kita itu menjadi seorang pemimpin yang memberdayakan atau kita menjadi orang yang memperdayakan? Perhatikan ya, memberdayakan atau memperdayakan. Apakah kita itu menjadi pemimpin yang jahat? Kita itu menjadi orang yang mengeksploitasi kemampuan orang hanya untuk kepentingan diri kita? Enggak. Tapi kita akan rela melayani. Kita akan sanggup untuk mengangkat kehidupan orang yang di bawah kita. Kita tidak akan segan nanya, Ril, hari ini gimana? Kamu perlu apa, Ril? Jere, hari ini gimana? Kamu perlu apa? Kok hari ini slabnya kurang tajam gitu? Lagi sakit ya? Kita punya empati. Sama seperti apa yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Apa yang Tuhan lakukan? Dia mengangkat naik kehidupan para muridnya. Dia mengangkat naik kehidupan orang-orang yang di sekelilingnya. Dari yang tidak mampu menjadi mampu. Semestinya kehidupan kita sebagai seorang pelayan, sebagai orang yang dititipkan Tuhan karunia-karunia roh dalam diri kita. Kita harus mempergunakannya untuk mengangkat naik kehidupan orang yang di bawah kita. Yang setuju, katakan amin. Ada lagu lama, aku mau ajak kita nyanyikannya sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
berbicara untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kenapa kita tidak bisa melayani orang lain? Kenapa tangan kita itu enggan untuk kita gunakan untuk memberkati orang lain? Kenapa kita enggan untuk menggunakan perkataan-perkataan kita itu untuk memberkati orang lain, untuk membangun orang lain? Gampang, karena kita tidak mau, kita jarang untuk datang mendekat kepada Tuhan. Aku percaya di dalam setiap ibadah-ibadah kita gini, Tuhan hadir di tengah kita. Allah sebagai sumber kasih, Allah sebagai pribadi yang mulia, Allah sebagai pribadi yang suci, Allah sebagai pribadi yang kudus. Hingga apa? Waktu kita dipenuhi oleh dengan kepenuhan Kristus, aku yakin pikiran kita akan berubah. Perasaan kita, kehendak kita, keinginan kita, hati kita, semuanya berasal daripada Kristus. Sehingga waktu kita mengalami kepenuhan Kristus, kita akan memiliki kemauan untuk kita itu bergerak, untuk melayani. Dan kita itu enggak malu untuk mengangkat orang yang di bawah kita. Ayo melayani, ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yuk ikut sama aku yuk, yuk ikut sama aku yuk. Gitu. Billy Graham pernah menulis, a true servant of God is someone who helps another succeed. Pelayan Tuhan yang sesungguhnya itu adalah orang yang bersedia untuk menolong orang lain untuk berhasil. Katakan amin. Pertanyaannya adalah, kita rela enggak? Kita kan terkenal, senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. Kalau lulus di ITB, alah, taunya aku, iya kan? Tapi kalau dia lagi ngalami kesusahan, itulah cocok kali itu sama dia gitu. Enggak. Tapi sebagai orang yang dipenuhi dengan kasih, orang yang memiliki karunia, kita akan senang kalau teman-teman kita itu berhasil. Kalau teman-teman kita itu mendapatkan nilai yang baik. Kalau teman-teman kita itu penjualannya bagus. Kalau teman-teman kita itu achievement-nya itu bagus. Kalau dia itu naik pangkat, waduh bro, gila hari ini udah naik pangkat aja ya. Kemarin masih stang lurus, sekarang udah setir bulan aja. Ntar lagi udah jadi Popeye, kau punya kapal sendiri kau ya gitu. Artinya kita memiliki kebanggaan. Kita memiliki sesuatu yang rasa, yang bahagia terhadap teman-teman kita itu yang berhasil. Selanjutnya kita mau lihat bagaimana cara kita itu melayani. Yang pertama, Paulus itu mengingatkan kepada Timotius harus menjadi teladan. Seorang yang memimpin, seorang yang leading harus menjadi teladan. Kalau kalian baca ayatnya itu, Paulus kasih pesan sama Timotius, janganlah seseorang menganggap engkau rendah hanya karena engkau muda. Ada yang mau dianggap rendah di sini? Enggak. Amsal bilang yang menjadi kebanggaan dari anak muda itu apa? Kekuatan. Sebagai anak-anak muda kita itu bangga dengan power yang kita punya. Kita bangga dengan teknologi yang kita kuasai. Kita bangga dengan kekuatan yang masih prima. Dan kadangkala kita itu juga mengesampingkan senior-senior kita. Tapi perhatikan, kenapa kita tidak pernah diangkat naik Tuhan menjadi seorang pemimpin? Gampang, kita belum menjadi teladan. Teladan dalam apa Kak? Dalam perkataan. Dalam hal kita pelayanan, dalam kita bekerja.
perkataan kita perkataan yang seperti apa? Kita dikenal sebagai orang yang seperti apa? Perkataan yang menipukah? Perkataan yang bohongkah? Selanjutnya teladan dalam apa? Tingkah laku, in the way you live. Bagaimana kamu menjalani kehidupanmu ini? Kamu orang yang rajinkah? Kamu orang yang belat-belitkah? Dalam kasihmu, jadilah teladan dalam kasih. Jadilah teladan dalam kesetiaan. Baru dimarahin dikit, kita udah ngambek. Gak maulah. Baru ditegur dikit, langsung ngambek yang melayani. Live group. Sampai ketua Vayonya nge-WA. Dek, kenapa live group? Gitu kan. Tapi selanjutnya apa? Jadi teladan di dalam kesucian. Dalam hal bergaulan, dalam hal berteman. Bagaimana kita menjalani profesi kita? Bagaimana kita menjalani kuliah kita? Dan aku berdoa setiap kita di sini harus menjadi teladan. Karena kita adalah pemimpin-pemimpin next. Pemimpin-pemimpin di masa depan. Yang setuju katakan amin. Slide terakhir, 1 Timotius 3 ayat yang ke-13. Apa upah dari seseorang yang melayani dengan baik? Perhatikan ya, aku mau ajak kita semua baca ini dengan suara yang kencang. 1 Timotius 3 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca 1, 2, 3, ya. Karena mereka yang melayani dengan apa? Dengan baik. Beroleh apa? Kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Oke. Udah dapat ya jawabannya? Kenapa aku nggak dipercayakan hal-hal yang baru, Kak? Kenapa dia, Kak, temanku? Skillnya biasa-biasa, Kak. Aku nggak jauh lebih baik, dia itu nggak jauh lebih baik dari aku, Kak. Aku bisa jamin, Kak, 10 kali lipat aku lebih cepat daripada dia. Aku bisa buktikan, Kak, aku bisa menjual barang ini dengan harga, dengan keuntungan yang lebih baik. Tapi pertanyaannya, kenapa kita nggak diberikan kedudukan yang baik? Kita kepengen satu posisi yang baik, tapi kita lupa kita harus melayani dengan baik. Kita harus bekerja dengan baik. Kita harus sungguh-sungguh mengeluarkan kemampuan kita. Kita harus sungguh-sungguh mengeluarkan apa potensi yang dalam diri kita. Apakah kita menjadi orang yang menahan talenta kita? Seperti hamba yang jahat, hamba yang malas? Kita akan berkata bahwa, wah, ngapain aku capek-capek kerja, ngapain aku capek-capek melayani, toh yang dipuji bukan aku. Itu hamba yang jahat loh. Kalian bisa baca nanti di Markus, hamba yang jahat. Orang yang jahat itu sejajar dengan orang yang malas. Orang yang malas itu pasti identik dengan orang-orang yang suka berbuat jahat. Tinggal kita lihat aja taraf besaran kejahatannya itu seperti apa. Tapi pastinya malas sama jahat itu jalannya barengan. Perhatikan, karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik. Itu udah hukumnya. Kita nggak akan pernah bisa duduk dalam satu posisi yang baik kalau kita itu malas-malasan. Kalau kita itu menahan-nahan apa yang kita punya. Perhatikan, nggak mungkin, tidak mungkin. Kita harus buktikan pengurapan yang kita terima, pengurapan yang kita dapatkan di dalam setiap ibadah-ibadah. Apa yang harus kita keluarkan? Kita harus mentranslate semuanya dalam bentuk hasil-hasil yang kita buktikan dalam pekerjaan kita. From inside to outside. Pengurapan yang kita dapat dalam waktu kita ibadah, kita harus buktikan dalam apa? Dalam karya-karya kita. Kamu yang berjualan, kamu harus buktikan bahwa aku bisa mampu. Kita yang bekerja sebagai mahasiswa, waktu kita diurapi, kita harus bisa buktikan bahwa nilai kita itu baik. Bahwa prestasi kita itu baik. Sehingga apa? Dari pelayanan kita yang baik, dari kesungguhan hati kita, kita beroleh kedudukan yang baik. Kedudukan yang baik dalam arti terjemahan lain itu good standing, reputasi yang baik. Sekarang coba cek diri. Kita ini dikenal sebagai apa? Kalau kita yang baik, puji Tuhan. Itu efek dari apa yang kita kerjakan di hari sebelumnya. Ingat hukumnya, hari ini ada, itu karena akibat dari yang kemarin.
hari ini kita bisa menentukan bakal jadi apa besoknya kita. Kalau kamu mau reputasimu itu baik, kalau kamu mau good standing, good degree, gelar yang baik, lakukan hari ini dengan baik. Itu yang hilang hari-hari ini. Kita terjebak dalam konsep-konsep mujizat, kita terjebak dalam konsep Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan kemurahan, sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang malas. Kita menjadi orang-orang yang tidur, kaum rebahan. Saya mau dorong teman-teman semua di sini, anak-anak muda, 2045. Kita akan tampil menjadi orang-orang yang memimpin. Kita akan tampil duduk di posisi-posisi yang strategis. Karena kenapa? Kita melayani dengan yang baik. Yang setuju katakan amin, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mungkin hari ini kita sedang mengalami situasi yang redup dalam diri kita. Kita sudah mulai enggan untuk melayani, kita sudah mulai malas-malasan untuk melayani. Kalian sendiri yang tahu bagaimana kondisi diri kita. Atau mungkin, Kak, aku pengen melayani, tapi hidupku ini masih jauh dari kata kudus. Hidupku ini masih jauh dari kata yang benar. Percayalah, setiap kita di sini penuh dengan kekurangan. Setiap kita di sini penuh dengan kelemahan. Murid-murid yang Tuhan Yesus ajak untuk melayani pun adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Petrus, dia pernah ninggalkan Tuhan. Thomas, orang yang tidak percaya sama gurunya, padahal udah berjalan bertahun-tahun pelayanan. Tapi hari ini aku mau dorong teman-teman semua. Kalau kalian punya kerinduan untuk melayani, Paulus berbicara kepada Timotius, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Aku berdoa setiap kita di sini membuka hati kita. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bawa seluruh keberadaan kami. Kami akui Tuhan kehidupan kami yang tidak benar. Dan saat ini Tuhan, kami mohonkan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Penuhi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau mengangkat naik kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi setiap anak-anak muda di tempat ini. Engkau yang akan membuat tangannya cakap. Engkau yang akan membukakan hal-hal yang baru dalam hidupnya. Engkau akan memberikan hikmat yang baru dalam hidupnya. Dan Engkau akan membuatnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mengangkat naik kehidupan kami. Sama seperti Tuhan memakai Yusuf. Sama seperti Tuhan mengangkat kehidupan Daud. Sama seperti Tuhan mengangkat kehidupan Daniel. Dan kami berdoa Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, anak-anak next gen di tempat ini adalah orang-orang yang tampil di masa depan sebagai pemimpin-pemimpin yang melayani, sebagai pemimpin-pemimpin muda yang cakap, sebagai pemimpin-pemimpin muda yang akan sanggup untuk menaik kehidupan orang yang di bawahnya Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, hatimu, hanya itu kerinduanku.
kemuliaan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Bang Putra Simanjuntak. Tuhan, kami berdoa, Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam roh kami. Tuhan, taruhkanlah roh yang melayani bagi setiap kami anak-anak muda-Mu. Hati yang rela untuk dipakai menjadi alat di tangan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Dan secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun berlimpah-limpah atas hamba-Mu. Tuhan, memberkati rumah tangga hamba-Mu. Berkati istri Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan. Genapi Tuhan, genapi. Sehingga penuhlah sukacitanya di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, memberkati pelayanannya yang ada di Jakarta. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan dari tempat ini kami berdoa buat setiap anak muda-Mu yang hadir. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak muda-Mu malam hari ini. Tuhan, memberkati apa yang menjadi kerinduan hati kami. Berkati yang sekolah, berkati yang kuliah, bahkan yang mencari pekerjaan. Berkati yang bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau mengangkat anak-anak muda-Mu semakin hari semakin naik. Menjadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Berhasil dan beruntung. Tidak ada yang gagal ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami. Melepaskan setiap kami, mengenyangkan setiap kami. Memuaskan setiap kami. Dan jikalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa mohonkan penyertaan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sepanjang perjalanan kami. Dan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Tapi sebelum kami pulang dari tempat ini, berkenanlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Mari anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, mari buka kedua tangan-Mu. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, itu menyertai setiap kita mulai malam hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya diberkati, bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa sekali sharing firman Tuhan hari ini Kak Sartika. Aura diberkati. Sangat diberkati. Dan teman-teman yang lain juga pasti sangat diberkati. Betul Benar banget, Aura? betul banget Kak Apa Sartika. yang Aura dapat dari firman hari ini? Hari ini ada satu hal yang nancep banget nih ke hati nih Kak. Nancep ya? Nancep nih, membekas ini. Asik. Dikatakan bahwa melayani berarti mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Itu yang paling nancep Kak. Paling nancep ya. Paling Oke. nancep. Oke. Kita masuk ke pengumuman. Langsung aja. Ini Aura, kita mau sapa-sapa. Teman-teman kita yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini boleh lambaikan tangannya, kami rindu untuk menyapa, boleh? Teman-teman yang baru pertama, bangkit berdiri boleh, ada satu kakak Wow. sana. Ada banyak Ada nih, Kak. dua, ada lagi? Ada Ada lagi? banyak. Tepuk tangannya kurang kuat, dia tepuk tangan. Selamat bergabung kakak. Di minggu depan boleh bersama-sama lagi dengan kita ibadah di tempat ini. Amin. Amin. Lanjut, Ditunggu Aura. kedatangannya. Oke, untuk teman-teman yang belum gabung Fayo, teman-teman sebelumnya Fayo itu adalah komunitas rohani yang ada dari gereja ini, dan di situ nanti kita sharing bertumbuh bersama di tempat-tempat yang terdekat dari rumah teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung Fayo, boleh segera datangi asher-asher yang bertugas dan nanti bisa segera dimasukkan ke dalam Fayo. Dan teman-teman, pengumuman penting juga ada sosmed kita. Hari ini kita diajarkan untuk melayani juga salah satunya menginjil. Salah satu cara menginjil juga dengan men-share link YouTube kita pada hari ini, dan juga untuk mengetahui informasi-informasi terupdate seputar Youth GBI Medan Plaza, teman-teman boleh langsung mengikuti seluruh sosial media kita, ada Instagram dan TikTok, teman-teman juga YouTube. Oke. Yang selanjutnya, kami mengundang teman-teman untuk boleh bergabung bersama-sama dengan kami pelayanan di tempat ini. Ada musik, WL, multimedia, pendoa, aser, apa semua pelayanan yang ada di tempat ini kami mengundang untuk setiap kita boleh bergabung. Yang punya talenta sesuai tema hari ini, melayani yuk. Jadi kami ajak teman-teman untuk bergabung. Caranya, teman-teman bisa mendaftar ke aser-aser yang bertugas. Betul banget.
Lanjut Aura. Oke, Kak Sartika, jangan lupa nih untuk teman-teman semua yang sudah membawa persembahan, teman-teman harap memberikannya secara cashless di kotak yang ada di pintu keluar, juga boleh secara cashless dengan men-scan QR code yang ada di atas kotak persembahan dan juga di layar, dan yang mau memberikannya secara cashless boleh memberikannya di kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Lanjut, ada pengumuman yang penting juga Kak Sartika. Nah, bagi teman-teman yang udah dapat angket, tadi ada, udah kan? Udah dapet, udah diisi teman-teman? Udah diisi dong. Yang belum isi, boleh lambaikan tangannya, Aser boleh bantu untuk mungkin memberikan pena, pulpen ya. Dan kami harap untuk diisi, dan nanti setelah diisi boleh diberikan kepada aser-aser yang bertugas. Kami mohon bantuan daripada teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, ada pengumuman yang gak kalah penting. Kita ada prayer training next gen Kak Wow. Sartika. Itu di hari Selasa sampai dengan Kamis dan tanggal 18 sampai 20 Juni pukul 17.30 WIB, bertempat di ruangan Menara Doa. Kami mengundang remaja dan dewasa muda boleh hadir ke prayer training ini ya. Nah, yang terakhir, Oke. Teman-teman jangan lupa datang di ibadah minggu depan di tempat yang sama, di jam yang sama, dengan pembicara yang pasti luar biasa juga. Oke, haleluya. Itu aja Kak Sartika, Gitu ada saja. lagi? Udah Gitu banyak saja. sih, Dek. Udah banyak banget ya. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Aura. saya Sartika. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom.